Ada orang-orang yang selalu bilang, "Kamu tuh udah umur 30, ngapain sih baca manga kayak anak kecil aja." Rata-rata aku bisa membaca sebulan tuh sekitar 7 sampai 12 buku sebulan. Gila, kita udah bukan lagi di dunia fiksi ya, ini kayak seakan-akan sebuah manual atau instruction untuk, bisa memonitor hidup warga. Halo, aku Hestia Istiviani, inisiator dari Baca Bareng Silent Book Club Jakarta. Saat ini sih aku sibuk jadi bikin konten bebukuan, mau itu review, mau itu bahas-bahas soal literasi, dan juga kadang-kadang sih dimintain tolong sama beberapa instansi, lembaga, atau organisasi buat ngisi-ngisi event bebukuan sama mereka. Jadi ceritanya itu adalah kebetulan orang tuaku dua-duanya suka banget sama baca, dan yang namanya menonton televisi itu baru boleh setelah maghrib. Oh iya, aku tuh besar di Surabaya yang mana maghribnya itu sekitar pukul 5:30 sore. Jadi kalau misalkan sudah maghrib, kami disuruh untuk masuk ke dalam rumah tapi televisinya mati. Nah, orang tuaku itu nggak cuma mengimbau tapi juga mencontohkan bahwa kalau kamu lagi nggak ada PR, nggak ada ujian, nggak belajar, kenapa nggak kamu coba baca aja. Dan mereka juga mencontohkan dengan melakukan hal tersebut. Jadi aku sering banget ngelihat ayahku sore-sore gitu ya habis pulang kerja ya baca koran. Aku masih besar dengan koran cetak ya teman-teman. Dan aku juga ngelihat mamaku untuk baca tabloid atau majalah. Jadi buat aku waktu itu ya aku besar dengan orang-orang yang suka baca, orang tua yang lihat bahwa ya kegiatan mengisi waktu luang itu adalah membaca gitu. Jadi itu bikin aku akhirnya jadi wah ternyata membaca itu sesuatu yang normal ya buat aku, sampai akhirnya diperkenalkan sama mamaku waktu itu dengan salah satu novelnya Agatha Christie waktu aku kelas 5 SD. Jadi aku tuh waktu SD suka banget menghabiskan uangku ke rental komik depan sekolah. Terus mamaku ketika itu bilang kayak, "Kamu gak mau nyoba bacaan yang lain?" Dan mamaku nyodorin salah satu bukunya Agatha Christie dan bikin aku langsung jatuh cinta. Kurang lebih aku kayak menyelesaikan itu dalam 2 hari aja, dan aku balik-balik ke mama dengan bilang, "Ma, punya kayak gini lagi nggak?" Jadi itu kurang lebih ceritanya kenapa aku bisa suka banget sama baca. Aku waktu kuliah dengan sengaja dan sadar memilih untuk jurusan Ilmu Informasi dan Perpustakaan di Universitas Airlangga di Surabaya. Alasannya adalah waktu itu ketika sudah SMP dan SMA, aku melihat bahwa ternyata aku itu suka baca, tapi belum tentu teman-temanku juga suka membaca. Jadi aku penasaran apa sih yang membuat aku beda ketika itu dan gimana caranya biar orang-orang juga suka dan demen sama baca. Akhirnya aku mencari tahu soal berbagai macam jurusan. Jadi waktu SMA kelas 3 biasalah kita diminta untuk cari-cari tahu kira-kira mau lanjut kuliah kemana ya. Dan ketika itu aku menemukan salah satu blog di internet ditulis oleh seorang mahasiswa jurusan ilmu perpustakaan dari Universitas Indonesia. Di sana dia menjelaskan dengan cukup rinci apa aja yang dia pelajari. Akhirnya aku tertarik dan cari tahu, ternyata di Unair di Surabaya itu punya. Jadi kenapa aku nggak coba apply ke sana, dan alhamdulillah aku bisa masuk ke sana dan lulus tepat waktu dari sana. Sebenarnya sih nggak satu-satunya, tentu saja aku bernegosiasi dengan orang tua karena mungkin seperti teman-teman yang lainnya yang lahir tahun 90-an, ada stigma-stigma tertentu yang melekat pada kamu kan dulu SMA-nya IPA, masa sih ngambil jurusannya yang nggak ada hubungannya sama IPA. Jadi dengan bernegosiasi dengan orang tua, akhirnya aku nggak tahu ya apakah ini masih relevan dengan teman-teman sekarang. Aku mengambil tes tulis yaitu IPC, Ilmu Pengetahuan Campuran, dengan 2 pilihan. Pertama adalah jurusan teknik yang juga ditentukan oleh orang tuaku, dan aku negosiasinya berarti yang IPC-nya, ilmu sosialnya adalah jurusan yang aku pilih. Alhamdulillah keterima di yang terakhir. Kalau ngomongin soal minat baca rendah, mungkin kita nggak bisa cuma mempermasalahkan masyarakatnya aja atau budayanya, tapi kita juga lihat bagaimana sih peran-peran stakeholder terkait, contohnya kayak pemerintah. Seperti apa sih dukungan mereka? Apakah akses menuju bacaan, mau itu perpustakaan, taman baca, lapak baca, bahkan harga buku itu sudah sangat aksesibel. Karena kalau misalnya dilihat di Indonesia belakangan ini kayaknya ada beberapa kasus-kasus yang kayaknya kalau orang gelar lapak baca langsung digusur atau dipertanyakan izinnya, atau seakan-akan bahwa mereka itu lebih rendah dari pedagang kaki lima. Dan belum lagi perpustakaan di daerah-daerah di luar ibu kota Jakarta yang kayaknya ya tahu sendirilah gedungnya belum tentu bagus, koleksinya belum tentu up to date, dan juga akses ke sana belum semua orang-orang yang di daerah itu bisa ke sana dengan menggunakan transportasi publik, dan nggak semua teman-teman di luar Jakarta itu punya kendaraan pribadi. Jadi sebelum kita melabeli wah masyarakat Indonesia nggak baca nih atau masyarakat Indonesia rendah banget budaya baca, ya coba kita cek lagi bersama-sama sejauh apa sih sebenarnya peran pemerintah ini untuk, kalau aku boleh mengutip ya, mencerdaskan kehidupan bangsa gitu.
Bagi teman-teman yang misalkan juga merasa resah tapi kayaknya aku nggak bisa deh kalau misalkan cuman berpangku tangan dan berharap pada pemerintah. Sesimpel teman-teman tuh bisa untuk kita menghargai pilihan baca orang lain. Nah, aku tuh besar dengan orang-orang yang sayangnya nih ya sukanya menghina bacaan atau selera bacaan orang lain. Kayak misalkan aku tuh suka banget masih sampai sekarang masih suka baca komik Jepang atau manga. Ada orang-orang yang selalu bilang, kamu tuh udah umur 30 ngapain sih baca manga kayak anak kecil aja. Padahal kan gak ada yang salah dengan membaca manga. Sama dengan misalkan udah umur 30-an tapi sukanya baca novel romance. Ya nggak apa-apa, emang kenapa sama baca novel romance? Bisa nggak sih kita nggak perlu komentar seperti itu? Bisa nggak kita sama-sama kalau misalkan mau komentar, kita coba aja nanya, seru nggak? Kayak gimana ceritanya? Kenapa kamu suka itu? Kira-kira aku bisa baca yang kayak gitu gimana ya? Bikin orang akhirnya mau dan tertarik untuk membaca daripada kita menghina selera bacaan orang lain. Itu hal yang paling sederhana yang mungkin kita bisa lakukan bersama-sama. Jadi Baca Bareng Silent Book Club Jakarta itu bagian dari Silent Book Club Network yang berasal dari San Francisco, Amerika Serikat. Aku pertama kali menemukan Silent Book Club itu nggak sengaja, lagi main Twitter, lalu kemudian kalau aku nggak salah ingat salah satu artikel di New York Times ternyata mewawancarai mereka. Waktu aku baca artikel wawancara tersebut, aku tertarik, ternyata konsepnya sederhana ya. Kalau versinya Amerika, mereka 2 jam bertemu membaca di bar. Dan aku berpikir kayak bisa ditiru di Indonesia. Ya nggak mungkin kita bertemu di bar, jadi sedikit dimodifikasi. Nggak lama kemudian aku coba untuk meng-email mereka menanyakan apakah aku bisa membuatnya karena di Indonesia kebetulan waktu itu belum ada. Mereka dengan senang hati bilang, kamu bisa bikin chapter yang sama di Indonesia dan silahkan untuk memodifikasi sesuai dengan kultur dan budaya yang ada di sana. Maka aku bikin cuma 1 jam. Waktu itu pertama kali diadakan tanggal 24 Agustus tahun 2019 bertepatan dengan Jakarta International Literary Festival yang ada di Cikini ketika itu. Dan karena aku mikir ya udah deh bikinnya juga yang deket-deket Cikini, jadi waktu itu masih di kedai kopi. Nah, ternyata pertemuan pertama di bulan Agustus itu menimbulkan banyak kesan-kesan positif. Teman-teman yang ikutan pun bilang, kenapa nggak dibuat reguler aja? Akhirnya aku bikin sebulan sekali, jadi dari tahun 2019 sampai sekarang kurang lebih udah 5 tahun. Dan ketika pandemi COVID kemarin sih kepotong ya, tapi kami nggak serta-merta hilang gitu aja, tapi hanya memindahkan dari yang biasanya offline ke online lewat Zoom. Kalau ditanya kenapa sih pengen bikin? Nah, jadi ceritanya adalah tadi aku bilang kalau aku besar dengan orang tua yang suka membaca sehingga kehidupan sebagai pembaca itu sesuatu yang normal. Ketika aku berada di Jakarta, aku kayak ngerasa kok kayak ada yang kurang ya. Kenapa sih kalau ada orang pergi sendirian ke kedai kopi itu kerap kali dilihat aneh, kerap kali kayak nggak punya teman ya, kok kasihan banget. Tadi waktu itu belum ada TikTok ya, belum jadiin konten bersyukur. Tapi maksudnya adalah kenapa sih kok ada hal-hal yang kayak aku nggak nyaman deh kalau misalnya pergi sendirian membaca di kedai kopi. Jadi aku berpikir kenapa nggak kita saling menemani baca. Dan yang kedua, adikku sendiri ketika itu waktu SMA mengalami bullying hanya karena dia lebih memilih untuk membaca daripada nongkrong sama teman-teman sekelasnya ketika jam istirahat. Jadi ya kenapa nggak kita bikin support system supaya orang-orang yang pengen baca ini nggak perlu ngerasa takut dihakimi, nggak perlu ngerasa bahwa dia dipandang aneh. Ya udah, just sit down and read with us together. Suka duka jadi pengulas buku maksudnya. Jadi aku tuh sebenarnya udah jadi pengulas buku sejak 2012. Waktu itu bergabung dalam yang namanya Blogger Buku Indonesia, yang mainnya pakai Blogspot atau Multiply. Aduh, ini kelihatan banget ya usianya udah berapa. Terus ketika itu ada juga namanya Goodreads. Aku suka mengulas di 2 media tersebut. Nah, seiring dengan semakin canggihnya teknologi, lalu ada media sosial, aku merambah juga ke Instagram dan Twitter. Mungkin kalau dibilang sukanya adalah jadi ketemu teman baru yang sebelumnya aku mungkin kesulitan buat nyari, apalagi yang berhubungan sama membaca hal yang sama. Tapi kalau dibilang duka, ada sih dukanya, yaitu jadi kayak seakan-akan punya target untuk dibaca gitu loh, karena supaya ngejaga biar kontennya konsisten, biar nggak kehilangan followers, atau biar percakapan dan engagement dalam media sosial itu tetap ada. Kayak seakan-akan aku dikejar-kejar sama waktu atau deadline aku sendiri. Itu kadang bikin aku nggak nyaman buat nyelesain bacaan, jadi nggak enjoy gitu. Oh ya, nambah satu lagi, kalau untuk sukanya, kadang kalau misalkan ulasan kita bagus dan dinotis sama penerbit, biasanya dapat kiriman ekstra buku lagi dari mereka. Lumayan banget buat menghemat uang jajan buku aku. Jadi rata-rata aku menyelesaikan buku, FYI teman-teman, aku sudah menggunakan Goodreads sejak tahun 2013, lalu berpindah untuk pakai Microsoft Excel. Iya, Microsoft Excel teman-teman, supaya lebih detail ngitungnya itu sejak 2021. Dari data yang sudah aku kumpulkan selama itu, ternyata rata-rata aku bisa membaca sebulan itu sekitar 7-12 buku sebulan. Itu membantu aku sih untuk mengerti atau memahami keadaan mental aku, karena ntar assessment kalau aku ke psikolog itu lebih mudah. Oh, kalau di bawah 7 berarti aku terlalu sibuk,
Karena biasanya aku kalau udah invest ke pekerjaan itu bener-bener nggak bakal baca. Tapi kalau bisa sampai lebih dari 12 itu berarti ada yang sesuatu yang tidak baik-baik saja. Aku berusaha untuk escape from the reality dan itu juga berarti pertanda bahwa harus segera ke psikolog. Kalau setahun? Setahun itu bisa lebih dari 100. Sekitar ya 110-125 lah. Itu gimana sih sebenarnya bisa mengatur waktu atau bisa membaca sebanyak itu? Di lain hal, banyak orang itu satu buku aja susah. Iya. Nah ini juga aku sering kali ngomong sama beberapa teman-teman bahwa meskipun kita punya 24 jam yang sama, tapi ada privilege yang berbeda-beda. Kebetulan teman-teman, aku tinggal di kosan, bukan di rumah. Kamar kosku tuh kecil, sehingga kalau dibilang ya bersih-bersih, nggak secapek bersih-bersih sebuah rumah. Aku kalau mencuci juga, nyucinya taruh ke laundry. Aku nggak masak, aku beli di warteg. Hal-hal yang biasanya mungkin beberapa orang melakukan sendiri, aku mendelegasikan kepada pihak lain. Dan waktu-waktu itu kan sebenarnya bisa aku gunakan untuk membaca. Aku mengutak-atik waktu-waktu yang mungkin orang-orang lain mengerjakan sendiri, aku jadikan waktu untuk membaca. Lalu yang kedua, kebetulan aku juga kemana-mana lebih sering menggunakan transportasi publik, entah itu Transjakarta, MRT, KRL. Menjadi penumpang memiliki waktu untuk baca lebih banyak, meskipun ya paling cuma 10 menit, tapi lumayan sekali untuk bisa mencicil. Terus kemudian yang ketiga, aku punya target pribadi, yaitu kalau bisa aku bisa membaca 50 halaman sehari. Kenapa? Karena aku punya daftar baca yang agak panjang dan aku pingin membacanya selagi aku bisa gitu. Lima buku yang paling berpengaruh. Yang pertama bukunya Agatha Christie, judulnya And Then There Were None. Dia adalah buku yang disodorkan mamaku kepada Hestia umur 10 tahun yang bikin aku jadi demen banget sama baca. Yang kedua adalah 1984, 1984-nya George Orwell. Ini buku yang benar-benar bikin aku berpikir bahwa gila, kita udah bukan lagi di dunia fiksi ya. Ini kayak seakan-akan sebuah manual atau instruction untuk bisa memonitor hidup warga. Terus yang ketiga, bukunya Naomi Klein, This Changes Everything. Ini membuka mataku banget soal bagaimana sih greenwashing itu ada, apakah betul kapitalisme itu memang merusak ekologi yang ada di bumi. Dan yang keempat, ini bagus banget, aku suka sama bukunya Maria Ressa, How to Stand Up to the Dictator. Ngelihat bagaimana seorang Maria Ressa itu benar-benar dengan privilege dan pilihan yang bisa dia ambil, dia tetap mau kembali ke Filipina. Dia berjuang untuk waktu itu menentang kekuasaan Duterte yang dianggapnya terlalu melenceng dari hukum dan hak asasi manusia. Dan yang kelima, aku baru-baru ini baca sebuah buku, judulnya Headshot, ditulis oleh Rita Bullwinkle yang masuk ke dalam long listed Booker Prize tahun 2024. Ini kenapa aku bilang mengubah, karena ini merupakan buku yang bikin aku memahami bahwa literary fiction itu bagus ya ternyata. Sebuah tulisan sastra yang benar-benar mengena ke dalam hidupku dan bikin aku ngelihat segmen-segmen hidup orang lain melalui narasi-narasi yang bagus banget. Jadi mungkin itu aja 5 buku rekomendasi atau 5 buku yang mengubah hidupku. Pinginnya sih kita semua bisa saling menghargai pilihan-pilihan atau selera-selera bacaan sesama manusia ya. Karena belum tentu ada orang yang belum suka membaca, bisa jadi emang belum ketemu, kayak kata Mbak Najwa Shihab, bisa jadi dia memang belum ketemu sama buku yang bikin dia jatuh cinta dengan membaca. Terus yang kedua, aku harap pemerintah juga bisa lebih memperhatikan, karena dunia literasi, dunia buku itu kan sebenarnya berada dalam komponen pendidikan. Kenapa sih kalau kita ngomong pendidikan tuh selalu miss di bagian literasi? Padahal itu juga sama pentingnya gitu. Jadi aku harap kita bisa saling bersinergi, saling mendukung, baik dari sesama pembaca maupun pembaca dan pemerintah, begitu juga sebaliknya. Gitu aja.